Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Arianto dari kampus IAIN Curup, Provinsi Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang mahasiswa dan skill abad 21. Pada dasarnya saya akan mengangkat judul mengenai penanaman pendidikan karakter pada abad 21. Pada dasarnya, mahasiswa sering disebut seorang intelektual penggerak. Mahasiswa intelektual penggerak ialah orang-orang yang terlahir untuk membawa kebebasan dari kebodohan, keterpurukan, dan dari ketertinggalan. Sederhananya ialah bahwa kerja-kerja intelektual adalah kerja-kerja yang melahirkan sebuah gagasan, memikirkan persoalan, dan mengupayakan sebuah perubahan dengan cara bukan hanya urun angan, tapi ikut turun tangan. Karena kaum inteligensian, kata Bung Hatta, tidak dapat bersikap pasif, menyerahkan segala-galanya hanya kepada mereka yang kebetulan menduduki jabatan memimpin dalam negara dan masyarakat. Karena kaum inteligensian adalah bagian daripada rakyat, karena dalam Indonesia yang berdemokrasi ini, ia ikut bertanggung jawab akan perbaikan nasib sebuah bangsa. Saat ini ada 3 hal peran penting yang harus dilakukan kita sebagai seorang mahasiswa dalam masyarakat, yaitu sebagai agent of change, social control, dan iron stop. Menjadi agent of change, mahasiswa harus memperjuangkan perubahan-perubahan saat ini menuju perbaikan di bidang sosial dalam kehidupan masyarakat sebagai agent, sebagai social control. Mahasiswa hendaknya menjadi penengah peraturan, penengah antara pemerintah masyarakat. Di sini mahasiswa berperan sebagai pengontrol peraturan, kebijakan, dan kegiatan pemerintah sebagai iron stop. Mahasiswa diharapkan menjadi manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia sebagai generasi penerus bangsa. Dengan perubahan zaman yang sekarang, Indonesia telah masuk konsep resolusi society 5.0. Era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagai informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Di mana dalam Society 5.0, semua komponen utamanya ialah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi saat ini, dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari. Memang rasanya sulit dilakukan di negara yang berkembang saat ini seperti Indonesia. Namun bukan berarti tidak bisa dilakukan, karena saat ini negara Jepang sudah membuktikannya sebagai negara dengan teknologi yang paling maju. Sebagai mahasiswa, untuk menjawab tantangan mahasiswa pada abad ke-21, maka tugas mahasiswa sangat penting untuk menanamkan pendidikan karakter pada masyarakat. Karena sebagaimana telah dikaji para ahli, bahwa akan menimbulkan tantangan yang berdampak pada terjadinya krisis di bidang karakter yang akan mendatang. Kenapa saya memilih pendidikan karakter? Dengan penerapan pendidikan karakter ini dilakukan pada pembentukan karakter dan akhlak mulia, peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan. Selain itu, pendidikan karakter juga diarahkan untuk mengembangkan kecerdasan moral
atau mengembangkan kemampuan moral anak-anak yang dilakukan dengan membangun kecerdasan moral, yaitu kemampuan memahami hal yang benar dan yang salah, yakni memiliki keyakinan etika yang kuat dan bertindak berdasarkan keyakinan tersebut, sehingga orang bersikap benar dan terhormat. Dengan demikian, pendidikan karakter dengan pemahaman, penghayatan, dan sikap terhadap nilai-nilai yang dianggap luhur yang diwujudkan dalam perilaku baik yang berhubungan dengan Tuhan, manusia, dan alam. Maka untuk mewujudkan keadaan yang demikian, pendidikan karakter membutuhkan dukungan pendidikan moral, pendidikan nilai, tata krama, budi pekerti, dan akhlak, dan pendidikan agama serta pendidikan kewarganegaraan. Untuk itu, dengan menerapnya pendidikan karakter ini, maka kita akan terhindar yang akan datang atau masa yang datang, generasi yang akan selanjutnya akan terhindar terjadinya peningkatan pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan narkoba, melakukan hubungan seks di luar nikah, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, tawuran antara pelajaran, konflik sosial, premanisme, tindakan kekerasan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Keadaan yang demikian menyebabkan kehidupan manusia semakin tidak nyaman. Maka dari itu, saya akan mengangkat ini, solusinya yaitu, maka tanamkan pendidikan karakter di sebuah bangsa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi